Meskipun Chelsea telah menyelesaikan perekrutan Jamie Gittens dari Borussia Dortmund pada awal musim panas ini, ketertarikan mereka terhadap Alejandro Garnacho dari Manchester United belum sepenuhnya surut. Dilansir dari laman The Pride of London, pemain sayap asal Argentina itu masih terus dikaitkan dengan kepindahan ke Stamford Bridge. Alasan utama ketertarikan Chelsea terhadap Garnacho adalah untuk memperkuat kedalaman skuad di sisi kiri. Selain itu, rekrutmen Garnacho dinilai sebagai peluang strategis. Harga pemain berusia 20 tahun itu berada di titik rendah, dengan Manchester United diyakini siap melepasnya seharga sekitar 40 juta euro, hingga bahkan lebih rendah seiring tekanan finansial dan kebutuhan klub menjual pemain. Dengan harga pasar yang terjangkau, Chelsea melihatnya sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan secara teknis dan finansial. Newcastle United dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan penyerang Paris Saint-Germain Gonzalo Ramos sebagai target transfer utama. Kabar ini muncul di tengah ketidakpastian mengenai masa depan striker bintang mereka Alexander Isak yang dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dari klub. Penyerang internasional Portugal berusia 24 tahun tersebut menjadi opsi menarik jika Newcastle gagal mengejar striker RB Leipzig Benjamin Sesko. Menurut laporan, PSG terbuka untuk melepas Ramos baik secara permanen maupun dengan status pinjaman dengan nilai pasar sekitar 40-4 juta euro. Newcastle sendiri pernah memantau Ramos pada 2022 sebelum akhirnya mendatangkan Isak. Namun, belum ada kepastian apakah Ramos bersedia pindah ke St. James Park. AC Milan dilaporkan telah menetapkan tenggat waktu untuk mencapai kesepakatan transfer dengan klub Brugge terkait gelandang muda Ardon Jasari. Menurut laporan Corriere dello Sport, Milan telah mengajukan penawaran maksimal senilai 38 juta euro termasuk bonus, namun klub asal Belgia itu masih bersikeras meminta nilai lebih tinggi. Jasari sendiri dikabarkan sangat ingin bergabung dengan Milan dan merasa dihianati karena Brugge sebelumnya disebut telah berjanji akan melepasnya jika ada tawaran sebesar 32,5 juta euro plus tambahan bonus. Kini, pemain berusia 21 tahun itu telah meminta pertemuan langsung dengan manajemen klub guna memaksa transfer ke San Siro segera terwujud. Sementara itu, Milan mulai kehilangan kesabaran atas lambannya proses negosiasi. Jika tak ada terobosan hingga batas waktu yang ditetapkan, Milan akan mengaktifkan rencana B dengan membidik Javi Guerra, gelandang berusia 22 tahun yang merupakan produk Akademi Valencia. Juventus tengah berburu gelandang baru untuk menggantikan Douglas Luiz yang akan segera dilepas. Salah satu nama yang mencuat adalah Morten Hulman dari Sporting. Namun laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport menyebut bahwa kesepakatan transfernya bukan perkara mudah bagi klub raksasa Serie A tersebut. Dari sisi personal, negosiasi diyakini tak akan menjadi hambatan. Juventus siap menawarkan kontrak berdurasi 5 tahun plus kenaikan gaji dari yang saat ini diterimanya di Portugal. Keduanya diperkirakan bisa mencapai kesepakatan tanpa kesulitan berarti. Kendala utama datang dari pihak Sporting. Klub asal Portugal itu tidak berada dalam posisi terdesak untuk menjual Hulman. Lebih jauh lagi, Hulman memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya yang dilaporkan berada di angka 60 juta euro. Dengan demikian, jika Juventus ingin memboyong sang pemain, mereka harus merogoh kocek cukup dalam. Manchester City dikabarkan kembali tertarik untuk mendatangkan Lucas Paqueta dari West Ham United pada jendela transfer musim panas tahun ini. Paqueta dinilai sebagai opsi yang menarik bagi Manchester City berkat keterampilan teknisnya yang mumpuni ditambah dengan pengalamannya di Premier League, menjadikannya prospek yang sangat menarik. Kedatangan Lucas Paqueta diyakini dapat secara signifikan meningkatkan kualitas lini serang Pep Guardiola. Paqueta sedang memasuki masa puncaknya sebagai pemain dan kehadirannya bisa membantu Manchester City bersaing di semua lini dalam beberapa tahun mendatang. Paqueta sendiri masih memiliki kontrak dengan West Ham hingga musim panas 2027, yang berarti Manchester City harus mengajukan tawaran yang substansial untuk mendapatkan jasanya. Menurut laporan Defensa Central,
Ibrahima Konate telah membuka peluang pindah ke Santiago Bernabeu dan sudah memberi sinyal persetujuan. Namun Real Madrid belum bisa menebusnya karena Liverpool menolak menjual sekarang. Transfer baru bisa dibuka kembali pada Januari dan Madrid siap menunggu. Bagi Los Blancos, mendatangkan Konate tetap jadi prioritas meski harus bersabar. Real Madrid melihat kontrak Konate yang habis 2026 sebagai peluang. Klub bisa menekan Liverpool atau menunggu hingga harga turun di waktu mendatang. Florentino Perez dan tim perekrutannya bekerja di balik layar demi mempercepat kepindahan. Mereka berharap negosiasi bisa dilanjutkan sebelum akhir tahun. Menurut laporan media Spanyol AS, manajemen Tottenham telah mengincar Rodrigo sebagai solusi pengganti Son Heung-min. Pemain asal Brasil itu dinilai memiliki karakteristik yang cocok untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Son. Peluang Tottenham untuk mendatangkan Rodrigo semakin terbuka karena sang pemain sendiri dikabarkan ingin meninggalkan Santiago Bernabeu. Pemain berusia 23 tahun itu dikabarkan tidak puas dengan berkurangnya menit bermain setelah kedatangan Kylian Mbappe. Jika Spurs bisa menjamin posisi starter, Rodrigo mungkin akan terbuka untuk pindah ke London Utara di musim panas ini. Namun Tottenham harus bersiap merogoh kocek dalam-dalam jika mereka serius ingin memboyong Rodrigo. Real Madrid dikabarkan hanya akan melepas Rodrigo dengan harga sekitar 100 juta euro. Rencana Manchester United untuk memboyong Fermin Lopez dari Barcelona tampaknya bakal menemui jalan buntu. Hansi Flick selaku pelatih Barcelona dilaporkan tak memberikan izin untuk melepas sang gelandang di bursa transfer musim panas 2025. Flick menilai Fermin sebagai gelandang serba bisa yang mampu tampil di berbagai posisi, sehingga tak bisa tergantikan di skuad utama. Seperti dilaporkan Mundo Deportivo, Flick langsung bereaksi begitu mengetahui rumor soal kemungkinan Fermin pindah dan meminta sang pemain tetap bertahan. Fermin pun dikabarkan setuju dan menyatakan keinginannya untuk bertahan di Camp Nou. Fermin Lopez sendiri masih terikat kontrak jangka panjang bersama Barcelona hingga 4 tahun ke depan. Maka, untuk saat ini peluang MU memboyongnya ke Inggris sangat kecil. Bintang Tottenham Hotspur Son Heung-min dikabarkan akan segera bergabung dengan klub Major League Soccer Los Angeles FC. Kesepakatan verbal telah tercapai antara semua pihak, dengan Tottenham diperkirakan akan menerima biaya transfer lebih dari 15 juta euro. Pemain berusia 33 tahun asal Korea Selatan ini telah menghabiskan 1 dekade bersama Spurs, mencetak 173 gol dalam 454 penampilan dan memimpin tim sebagai kapten saat meraih gelar Liga Eropa pada Mei 2025. Di Los Angeles FC, Son akan reuni dengan mantan rekan setimnya di Tottenham, Hugo Lloris. Kepindahan ini juga didukung oleh besarnya komunitas Korea di Los Angeles. Proses transfer diperkirakan akan segera rampung, dengan Son tidak akan kembali ke Inggris bersama skuad Spurs karena menunggu penandatanganan dokumen resmi. Menurut laporan Talksport, transfer Benjamin Sesko ke Manchester United terancam gagal karena masalah yang muncul dari dalam tim sendiri. Kabarnya RB Leipzig bersedia melepas Sesko dengan satu syarat. Mereka ingin Rasmus Højlund termasuk dalam paket transfer tersebut. Klub Bundesliga itu membutuhkan pengganti untuk Sesko dan mereka menilai Højlund sebagai profil yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Masalah muncul ketika Højlund menolak keras pindah ke Leipzig. Striker Denmark itu dikabarkan ingin tetap bertahan di Old Trafford. Ia percaya masih memiliki masa depan di MU dan bertekad untuk memperjuangkan tempatnya di skuad utama Setan Merah. Penolakan Højlund membuat MU berada dalam posisi sulit. Tanpa kesepakatan tukar tambah pemain, Setan Merah harus merogoh kocek penuh sebesar 85 juta euro untuk membeli Sesko. Arsenal dikabarkan telah melakukan kontak awal untuk menunjukkan minat pada bek tengah berusia 20 tahun asal Prancis Jeremy Jacquet. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, The Gunners melihat Jacquet sebagai opsi jangka panjang untuk memperkuat lini pertahanan mereka, terutama jika pemain seperti Jakub Kiwior atau Alexander Zinchenko meninggalkan klub sebelum bursa transfer ditutup. Jacquet yang baru saja memperpanjang kontraknya dengan Rennes hingga 2029 tampil mengesankan di Ligue 1 musim lalu dengan 11 penampilan sebagai starter, mencatatkan rata-rata 2,5 intercept,
2,4 tackle, dan 3,9 sapuan per pertandingan. Kemampuannya bermain sebagai bek tengah, bek kanan, atau gelandang bertahan, ditambah dengan fisik kuat dan distribusi bola yang apik, membuatnya dibandingkan dengan bintang Arsenal William Saliba. Cristiano Ronaldo dikabarkan tengah mendorong klubnya, Al Nassr, untuk merekrut penyerang muda berbakat Mason Greenwood. Setelah sebelumnya membantu mendatangkan Joao Felix, Ronaldo kini ingin mantan rekan setimnya di Manchester United itu bergabung untuk memperkuat lini serang klub asal Arab Saudi tersebut. Greenwood yang saat ini bermain untuk Marseille menunjukkan performa gemilang pada musim 2024-25. Pemain berusia 23 tahun ini telah mencetak 21 gol dan 6 assist, serta membantu Marseille kembali ke pentas Liga Champions. Menurut laporan Marca, Ronaldo melihat Greenwood sebagai tambahan ideal untuk ambisi Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi. Namun transfer ini tidak akan mudah. Greenwood masih terikat kontrak dengan Marseille hingga 2029 dan klub Prancis tersebut dilaporkan enggan melepas aset berharganya. Selain itu, persaingan dari Inter Milan juga menjadi tantangan bagi Al Nassr. Barcelona menutup rangkaian tur pramusim Asia 2025 dengan kemenangan meyakinkan 5-0 atas klub Korea Selatan Daegu FC dalam laga yang digelar di Daegu Bang Park. Skuad asuhan Hansi Flick menunjukkan kedalaman tim dan kualitas permainan kelas dunia dengan mencetak 5 gol tanpa balas. Gelandang muda Gavi tampil gemilang lewat 2 golnya, sementara 3 gol lainnya disumbangkan oleh Robert Lewandowski, Toni Fernandes, dan Marcus Rashford. Kemenangan ini juga menjadi yang ketiga selama tur Asia setelah sebelumnya mengalahkan FC Seoul 7-3 dan menundukkan Vissel Kobe 3-1. Liverpool membuka rangkaian laga ganda pramusim mereka dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Athletic Bilbao di Anfield. Laga ini menjadi panggung para pemain muda The Reds yang tampil impresif dan memberikan sinyal positif bagi pelatih Arne Slot. Rio Ngumoha menjadi bintang dengan gol pembuka yang spektakuler, diikuti oleh asisnya untuk gol kedua yang dicetak Darwin Núñez. Ben Doak dan Harvey Elliott turut menyumbang gol untuk memastikan kemenangan Liverpool. Sementara itu, Gorka Guruzeta mencetak gol hiburan bagi Athletic Bilbao. Liverpool berhasil meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Athletic Bilbao dalam laga persahabatan kedua di Anfield sebagai bagian dari persiapan menjelang Community Shield melawan Crystal Palace dan pembuka Liga Inggris kontra Bournemouth. Laga ini menampilkan skuad mendekati kekuatan penuh di bawah asuhan pelatih Arne Slot. Mohamed Salah membuka keunggulan pada menit ke-13, namun Athletic Bilbao menyamakan kedudukan pada menit ke-29 melalui tembakan jarak dekat Oihan Sangset. Pada menit ke-55, Cody Gakpo membawa Liverpool kembali memimpin. Nahas bagi Gakpo, ia malah mencetak gol bunuh diri di menit ke-64 dan membuat skor imbang 2-2. Akan tetapi Gakpo berhasil menebus kesalahan dengan mencetak gol tambahan di menit ke-70 sehingga pertandingan berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan The Reds.